Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sadia. Saya dari kelas 3 pemasaran 4 SMK Darul Ma'arif Pamanukan. Saya di sini ingin mempresentasikan sekaligus mengerjakan tugas portofolio pengelolaan bisnis retail yang digurui oleh Bapak Sumarma SE. Baik, kita mulai. Manajemen inventory bisnis retail meliputi pengertian manajemen inventory dalam bisnis retail, mempelajari pentingnya menerapkan manajemen inventory. Baik, kita mulai. Manajemen inventory bisnis retail meliputi pengertian manajemen inventory dalam bisnis retail, mempelajari pentingnya menerapkan manajemen inventory. Ruang lingkup manajemen inventory, penyebab kehabisan persediaan, pengendalian persediaan dalam usaha retail, pendekatan manajemen persediaan, laporan manajemen inventory bisnis retail. Teknologi dalam bisnis retail, mempelajari teknologi peralatan pendukung operasional, sarana dan prasarana di toko retail, teknologi pembayaran elektronik, perangkat lunak pada toko retail, teknologi peralatan penanganan barang, teknologi peralatan dan perlengkapan kasir. Pada bisnis retail yang melakukan jual beli, baik barang maupun jasa, tentu harus melakukan pengadaan terlebih dahulu. Misalnya, kita menjual berbagai alat-alat tulis, maka perlu menyiapkan berbagai keperluan alat tulis untuk dijual kembali. Pengadaan barang tidak semudah yang kita lihat. Hal tersebut karena kita perlu melakukan manajemen inventory dalam bisnis retail. Kita juga perlu melakukan prediksi tentang persediaan barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak mengalami keterlambatan stok. Keterlambatan stok akan menyebabkan kekecewaan bagi pelanggan yang datang untuk membelinya. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang luas tentang manajemen inventory bisnis retail. Lalu bagaimana cara melakukannya? Simaklah pembahasan berikut. Pengertian manajemen inventory dalam bisnis retail. Kita sering melihat berbagai promosi yang dilakukan untuk memasarkan produk. Guna melakukan promosi, kita perlu memahami tentang konsep manajemen inventory yang penting dalam aktivitas promosi. Seorang retailer harus memastikan toko memiliki cukup barang yang dipajang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Persediaan merupakan semua stok yang ada. Stock in hand pada waktu yang telah ditetapkan, termasuk barang direct, tampilan rak display di ruang belakang dan area aman lainnya atau gudang toko. Adapun melakukan persediaan stocking menjadi aktivitas dalam menggabungkan semua daftar barang dagangan yang saat ini berada di dalam retail, list of merchandise, serta melihat persediaan yang habis lewat pengumpulan barang, stock in hand yang tersisa. Nomor 1, pentingnya menerapkan manajemen inventory. A. Memiliki dan Nomor 1, pentingnya menerapkan manajemen inventory. Berikut berbagai peran penting manajemen inventory dalam bisnis retail. A. Memiliki dan meletakkan produk yang tepat di stok, sehingga Anda dapat memaksimalkan kepuasan pelanggan. B. Tidak memiliki produk yang tepat pada persediaan akan menimbulkan biaya pada beberapa aspek. C. Manajemen persediaan membantu toko untuk mencapai tingkat kemungkinan perputaran penjualan yang paling tinggi. D. Mengatur persediaan serta membantu menjaga kualitatif dan keseluruhan produk. 2. Ruang lingkup manajemen inventory. Perencanaan dalam manajemen inventory harus dilakukan dengan baik. Hal tersebut karena bila dilakukan dengan salah akan kurang efektif. A. Fungsi pengendalian persediaan. Beberapa fungsi pengendalian persediaan diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, menetapkan jumlah barang yang harus disimpan. Nomor 2, sebagai penyangga proses produksi atau buffer. Nomor 3, mengurangi risiko perubahan harga akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok. Nomor 4, menghindari kekurangan atau kelebihan bahan. B. Biaya-biaya dalam persediaan pada usaha retail. Pengadaan berbagai persediaan bisnis retail memerlukan biaya atau modal terlebih dahulu. Berikut berbagai biaya yang perlu dipersiapkan dalam bisnis retail. Nomor 1, biaya pemesanan atau order cost. B. Pemesanan identik dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan pemesanan barang, mulai dari penempatan pemesanan hingga tersedianya barang tersebut. Jenis-jenis biaya pemesanan sebagai berikut. Nomor 1, biaya komunikasi, seperti biaya telepon, biaya faksimile, dan surat menyurat. B.
pemrosesan pemesanan dan biaya ekspedisi. Nomor 3, biaya pengepakan atau packing. Nomor 4, biaya pengiriman atau biaya upah dan biaya transportasi. Nomor 5, biaya pemeriksaan penerimaan atau holding cost atau carry cost. Nomor 2, biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya penyimpanan identik dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan barang yang telah dipesan. Biaya-biaya penyimpanan diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, biaya untuk fasilitas penyimpanan. Nomor 2, biaya keusangan. Nomor 3, biaya modal. Nomor 4, biaya perhitungan fisik dan konsilasi laporan. Nomor 5, biaya akibat pencurian. Nomor 5, biaya akibat pencurian. Nomor 6, biaya asuransi. Nomor 7, biaya penanganan dan penyusutan persediaan. Nomor 8, biaya untuk pelaksana gudang. Nomor 9, biaya akibat perubahan harga. 3, biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan. Biaya kehabisan atau kekurangan persediaan bahan identik dengan biaya timbul akibat tidak tersedianya bahan yang diinginkan pada saat diperlukan. Nomor 4, peralatan pendukung operasi kasir antara lain berupa money detektor, EDC, kartu kredit atau kartu debit. Money detektor digunakan untuk mendeteksi uang palsu. 5, perlengkapan kasir merupakan perlengkapan terhadap alat kasir yang digunakan antara lain kertas truk, pita printer, bank pengset uang, stempel lunas, dan berbagai ATK yang diperlukan. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.